Di tahun 2025 ini, semua produsen HP kayaknya lagi lomba gede-gedean. Layarnya makin gede, kameranya makin banyak, bodinya makin bongsor. Pokoknya, semua serba besar. Tapi tiba-tiba muncul satu perusahaan aneh dari antah berantah namanya Ico. Mereka nggak ikut lomba gede-gedean. Malah sebaliknya, mereka bikin HP paling kecil yang pernah gue lihat. Namanya Ico Main One. Sumpah, pas pertama kali lihat kotaknya, gue kira isinya gantungan kunci atau mainan Hot Wheels. Ternyata bukan, ini HP beneran. HP Android. Dan katanya ini adalah smartphone Android terkecil di dunia untuk tahun 2025. Gue langsung penasaran, apa motivasi Ico bikin HP sekecil ini? Apakah mereka mau menantang arus? Ataukah mereka cuma iseng karena kebanyakan duit? Pertanyaan-pertanyaan itu langsung muter-muter di kepala gue. Di era dimana kita nonton Netflix di HP, main game berat, sampai kerja via smartphone, HP kecil kayak gini buat apa? Rasanya kayak balik lagi ke zaman dulu. Zaman dimana HP cuma buat telepon dan SMS. Tapi Ico Main One ini beda. Dia punya semua fitur HP modern, tapi dibungkus dalam body yang super imut. Ini jelas bukan buat semua orang, dan justru itu yang bikin menarik. Jadi mari kita bedah bareng-bareng si Ico Main One ini. Gue bakal ceritain semuanya, dari mulai desainnya yang bikin gemes, speknya yang di luar dugaan nih kak, sampai rasanya pakai HP ini buat kegiatan sehari-hari. Apakah HP ini cuma buat gaya-gayaan, atau beneran bisa diandelin sebagai HP utama? Jujur, gue sendiri skeptis. Gue udah terbiasa sama HP yang layarnya segede talenan di dapur. Pindah ke HP yang ukurannya cuma segenggaman anak SD itu rasanya aneh banget. Tapi siapa tahu ada keajaiban di balik ukurannya yang mini ini. Mari kita cari tahu sama-sama guys. Misi gue dalam ulasan kali ini simple. Gue mau cari tahu, apakah kecil itu berarti lebih baik di tahun 2025? Atau cuma jadi masalah baru? Kita akan lihat seberapa kuat HP ini, seberapa nyaman dipakai, dan yang paling penting, apakah kalian harus beli HP ini? Gua akan coba pakai HP ini buat semua hal yang biasa gue lakuin. Mulai dari balesin komen YouTube, scroll Instagram mantan, sampai coba main game ringan. Siapin kopi dan cemilan, karena perjalanan kita mengulas si mungil Ico Main One akan segera dimulai. Siapa tahu, setelah ini kalian malah jadi pengen punya HP kecil juga. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan, ukuran dan desain. Ico Main One ini beneran kecil banget. Ukurannya cuma sebesar kartu kredit, mungkin sedikit lebih tebal. Kalau dibandingin sama HP gue yang biasa, iPhone 16 Pro Max, perbedaannya kayak David lawan Goliath. HP ini bisa hilang di kantong celana jeans gue. Serius, gue beberapa kali panik ngira HP-nya jatuh, padahal dia cuma nyelip di pojokan kantong. Desainnya simple, minimalis, dengan bahan aluminium yang terasa kokoh. Ada beberapa pilihan warna lucu kayak biru pastel dan kuning lemon, yang bikin dia kelihatan kayak mainan mahal. Sekarang kita ngomongin dalemannya. Jangan kira karena kecil, speknya juga kecil. Disinilah letak kejutannya. Layarnya cuma 3,5 inci, tapi udah pakai panel AMOLED. Warnanya tajam banget, kontrasnya bagus. Buat nonton video singkat di TikTok atau Reels sih, masih oke banget. Prosesornya pakai chipset kelas menengah, yang cukup ngebut buat tugas harian. Nggak bakal bisa buat main game super berat, tapi buat buka WhatsApp, Instagram, YouTube. Semuanya lancar jaya. Ini yang bikin gue kaget. Mereka berhasil masukin mesin yang lumayan ke dalam bodi sekecil ini, tanpa membuatnya jadi panas berlebihan. Untuk memori, Ico Main One datang dengan RAM 6GB, dan penyimpanan internal 128GB. Cukup banget buat kebanyakan orang. Gue bisa install semua aplikasi sosial media gue, beberapa game ringan, dan masih banyak sisa ruang buat nyimpen foto-foto. Kameranya gimana? Nah, ini bagian yang paling bikin penasaran. Kamera belakangnya cuma ada satu, resolusinya 50 megapiksel. Hasil fotonya di kondisi cukup cahaya ternyata bagus, detailnya dapet. Tapi jangan harap ada fitur zoom canggih atau mode malam yang super terang. Kamera depannya 12 megapiksel. Cukup buat video call atau selfie sesekali. Intinya, speknya bukan buat pamer, tapi fungsional. Kalau kita bandingkan, HP ini jelas bukan tandingan flagship. Tapi bukan itu tujuannya. Ico Main One ini kayak mobil smart di antara mobil-mobil SUV. Dia lincah, praktis, dan punya tujuan spesifik. Dia nggak coba jadi segalanya untuk semua orang. Dia fokus jadi yang terbaik di kategorinya, smartphone fungsional terkecil. Baterainya juga kecil, tapi karena layarnya imut dan prosesornya hemat daya, ternyata bisa tahan seharian buat pemakaian normal.
Ini adalah sebuah keajaiban rekayasa teknis yang patut diacungi jempol. Mereka tahu persis batasan dari ukuran kecil ini dan memaksimalkan apa yang ada. Setelah beberapa hari pakai EcoMain 1 sebagai HP utama, rasanya campur aduk. Ada enaknya, ada juga sengsaranya. Enaknya dulu ya. HP ini enteng banget. Gue bisa lari pagi sambil bawa HP ini di kantong tanpa terasa ngeganggu sama sekali. Waktu ditaruh di saku kemeja, juga nggak bikin kemeja gue melorot sebelah. Buat orang yang nggak suka ribet bawa barang gede, ini anugerah. Mengoperasikannya dengan satu tangan itu gampang banget. Jempol gue bisa menjangkau semua sudut layar tanpa harus akrobat. Ini pengalaman yang udah lama hilang dari dunia smartphone modern yang serba besar dan berat. Tapi, ada tantangannya juga. Ngetik. Ya Tuhan, ngetik di keyboard sekecil ini butuh kesabaran tingkat dewa. Awalnya, typo gue banyak banget. Mau ngetik lagi di mana? Malah jadi lagi demen. Jari-jari gue yang ukurannya normal ini, terasa seperti jari raksasa di atas keyboard mini. Tapi setelah beberapa hari, otot jari gue mulai terbiasa. Gue jadi lebih pelan dan teliti pas ngetik. Jadi kalau kamu orang yang kerjaannya banyak tik email panjang di HP, mending pikir-pikir lagi. Tapi buat balas chat singkat, masih oke lah, asal sabar di awal. Ini jelas bukan HP buat para penulis novel. Gimana buat konsumsi konten? Nonton YouTube atau Netflix di layar 3,5 inci itu, unik. Rasanya kayak nonton di TV tabung 14 inci di zaman dulu. Bisa, tapi kurang puas. Detail-detail kecil di film jadi nggak kelihatan. Gua akhirnya lebih sering pakai HP ini buat dengerin musik atau podcast. Colok headset, masukin HP ke kantong, dan lupa kalau lagi bawa HP. Ini cocok banget buat jadi MP3 player canggih. Main game juga gitu. Game-game simple kayak Candy Crush atau Subway Surfers masih enak dimainin. Tapi buat main game kompetitif yang butuh kontrol presisi, lupakan saja. Salah pencet terus. Pada akhirnya, EcoMain 1 ini memaksa gue buat mengubah kebiasaan. Gue jadi lebih jarang main HP. Karena layarnya kecil, gue jadi nggak betah lama-lama scroll media sosial. Ini bagus sih, semacam detox digital alami. HP ini mengembalikan fungsi smartphone ke dasarnya, alat komunikasi. Buat telepon, kirim pesan, cek email sekilas, dan dengerin musik. Sisanya, gue jadi lebih menikmati dunia nyata di sekitar gue. Jadi pengalaman pakainya itu tergantung dari sudut pandang. Kalau kamu cari alat buat kerja dan hiburan maksimal, ini bukan HP-nya. Tapi kalau kamu cari teman minimalis, ini bisa jadi pilihan. Setelah menimbang semua kelebihan dan kekurangannya, kita sampai pada pertanyaan terpenting. Buat siapa sebenarnya EcoMain 1 ini? Pertama, HP ini jelas bukan untuk semua orang. Kalau kamu seorang power user, gamer berat, atau content creator yang butuh layar besar dan kamera super canggih, mending jauh-jauh dari HP ini. Kamu bakal frustrasi. HP ini diciptakan untuk ceruk pasar yang sangat spesifik. Orang-orang yang mendambakan kesederhanaan di tengah dunia yang makin kompleks. Orang yang lelah dengan HP besar yang mendominasi hidup mereka. Ini adalah HP untuk para minimalis. Salah satu target pasar yang paling pas menurut gua adalah sebagai HP kedua. Bayangin, kamu punya HP utama yang gede buat kerja dan nonton. Tapi pas akhir pekan atau pas lagi mau olahraga, kamu tinggalin HP gede itu di rumah dan bawa si EcoMain 1. Kamu tetap terhubung dengan dunia. Bisa ditelepon kalau ada urusan penting, tapi nggak tergoda buat terus-terusan main HP. Dia adalah teman liburan yang sempurna. Atau, buat anak-anak. Ini bisa jadi smartphone pertama yang ideal. Ukurannya pas di tangan mereka, fiturnya cukup, dan orang tua nggak perlu khawatir anaknya kecanduan main game atau nonton video berjam-jam. Kelebihan utamanya adalah portabilitas dan fokus. Dia memaksa kita untuk fokus pada hal-hal esensial. Kekurangannya, tentu saja, adalah pengalaman multimedia yang terbatas dan tantangan saat mengetik. Tapi kekurangan itu bisa jadi kelebihan bagi orang yang tepat. Bagi mereka yang ingin mengurangi screen time, keterbatasan layar EcoMain 1 justru menjadi fitur andalan. Ini bukan cacat desain, tapi sebuah pilihan sadar dari pembuatnya. Mereka menjual sebuah gaya hidup, bukan sekadar tumpukan spesifikasi teknis dalam sebuah kotak kecil yang lucu dan menggemaskan. Jadi kesimpulannya, gue merekomendasikan EcoMain 1 ini buat beberapa tipe orang. Pertama, buat kamu yang butuh HP. Kedua, yang simple buat akhir pekan atau olahraga. Kedua, buat orang tua yang mau kasih smartphone pertama buat anaknya. Ketiga, buat kamu para penganut gaya hidup minimalis yang muak dengan teknologi yang terlalu ribet.
EcoMaint One adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa lebih besar tidak selalu lebih baik. Di tahun 2025 yang serba gegap gempita, si kecil ini menawarkan sebuah oase ketenangan. Sebuah HP yang nggak berisik, nggak menuntut, dan tahu tempatnya.